Bab 4611 Misteri yang belum terpecahkan. Duan Lingtian memandang Xiao Mubai, mencari jawaban. Duan Lingtian dan Feng Qing yang mengangguk. Ternyata, ada beberapa tokoh besar di dunia yang mengunjungi tempat-tempat tersebut. Sepertinya tempat-tempat itu terhubung. Duan Lingtian berspekulasi dengan mata berbinar. Mungkinkah 9 tempat itu adalah pintu masuk ke tempat di mana monster kuat berada? Mungkin, ke-9 tempat itu mengarah ke tempat yang sama. Baca novelringan.com. Xiao Mubai mengangguk. Itu bukan tidak mungkin. Mata Feng Qing yang berbinar ketika dia berkata, tempat seperti apa itu? Tidak disangka ia memiliki 9 pintu masuk di dunia penentang dewa. Aku ingin tahu apakah ada pintu masuk ke tempat itu di dunia lain. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Itu semua hanya spekulasi untuk saat ini. Kami belum tahu pasti apakah tempat-tempat itu merupakan pintu masuk. Mungkin bukan itu masalahnya sama sekali. Namun, ada cara untuk mengetahui apakah ada tempat seperti itu di dunia. Kita bisa bertanya pada Zhang San tentang hal itu. Zhang San adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia yang memindahkan klannya dari dunia transendensi ke dunia penentang dewa, menetap di alam dewa lain. Selain sejumlah kecil orang, lebih dari 90% anggota klan Zhang setuju untuk pindah ke dunia penentang dewa. Bagaimanapun juga, sebagai satu-satunya tokoh dikdaya tertinggi di dunia di klan Zhang, dia memegang otoritas yang besar. Aku akan menelepon saudara Zhang, kata Xiao Mubai dan mengirim pesan. Tidak butuh waktu lama sebelum Zhang San tiba setelah pesan terkirim. Salam, Tuan Duan, Tuan Feng, saudara Xiao, kata Zhang San dengan hormat ketika dia tiba. Sedikit kekaguman dan kekaguman terlihat di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian. Setelah pindah ke dunia penentang dewa, Zhang San mendengar dari anggota klan Zhang bahwa Duan Lingtian dan Feng Qing yang pergi ke sekte Qian Xuan Shen Lei Hong di dunia cerah matahari. Kemudian, Duan Lingtian membunuh tokoh dikdaya tertinggi di dunia dan pemimpin sekte Qian Xuan Shen Sek. Zhang San membungkuk pada Duan Lingtian dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Duan, konflik antara Anda dan Lei Hong muncul karena Anda melindungi saya. Sekarang setelah Anda mengambil tindakan melawan sekte Qian Xuan Shen, saya khawatir dengan karakter Lei Hong, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Anda harus waspada terhadap dia. Selain itu, jika ada hal lain yang Anda butuhkan, harap beritahu saya. Saya berjanji untuk melakukan yang terbaik. Zhang San sangat tulus. Bagaimanapun, dia merasa berhutang budi kepada Duan Lingtian. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Lei Hong hanyalah lelucon bagiku, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, kami memanggilmu ke sini karena kami memiliki pertanyaan. Setelah itu, Duan Lingtian bertanya apakah ada tempat di dunia transendensi yang mirip dengan 3 tempat paling mematikan di dunia penentang dewa. Ya, jawab Zhang San, membenarkan bahwa ada tempat serupa juga di dunia transendensi. Dia juga mengatakan bahwa banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia dan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia yang akan datang binasa di tempat itu dan tidak pernah terlihat lagi. Namun, hal ini terjadi sudah lama sekali. Generasi selanjutnya mengetahui bahaya tempat tersebut sehingga mereka tidak memasuki tempat tersebut. Pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia transendensi yang memiliki peluang untuk selamat dari kesengsaraan surgawi biasanya tidak akan pergi ke tempat-tempat itu. Sebaliknya, para pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia yang menganggap peluang mereka untuk selamat dari kesengsaraan surgawi sangat kecil akan pergi ke tempat-tempat itu, berharap untuk menjadi lebih kuat. Sayangnya, tidak satupun dari mereka kembali dari tempat itu. Berapa banyak tempat seperti itu yang kamu miliki di dunia transendensi? Duan Lingtian bertanya, ada 9 tempat, dan letaknya di 3 alam berbeda. 1 di alam kecil, 3 di alam lain, dan 5 di alam terakhir, jawab Zhang San. 9 tempat juga. Duan Lingtian, Feng Qing Yang, dan Xiao Mubai saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka situasinya akan sama dengan dunia penentang dewa. Apakah ada tempat seperti itu di 2 dunia atas lainnya juga? Feng Qing Yang bertanya. Setelah jeda singkat, Zhang San melanjutkan berkata, dari apa yang saya dengar, salah satu dari 18 dunia tengah juga memiliki 9 tempat serupa. Tuan Duan, Tuan Feng, apakah Anda menanyakan hal ini karena tempat-tempat itu juga ada di dunia penentang dewa? Memang, Duan Lingtian mengangguk.
Mata Zhang San berbinar ketika dia berkata, meskipun sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia dan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia yang pergi ke tempat-tempat itu telah meninggal, kalian berdua berbeda. Apakah kamu pergi untuk menyelidiki tempat-tempat itu? Zhang San sangat penasaran. Bagaimanapun, tempat-tempat itu selalu menjadi misteri yang belum terpecahkan. Faktanya, banyak tokoh besar di dunia yang juga penasaran, namun sangat sedikit yang mengambil tindakan, karena takut mereka akan mati karena keingintahuan mereka. Bab 4612 Tujuan Utama. Ya, saya pernah ke salah satu tempat itu, kata Feng Qingyan jujur dan menceritakan pengalamannya. Feng Qing yang sangat penasaran dengan tempat itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Guru, sejujurnya, saya tidak terlalu tertarik dengan tempat-tempat itu. Berdasarkan apa yang Anda katakan, apapun yang ada di dalamnya tertahan dan tidak bisa keluar pula. Kalau tidak, dengan kekuatannya, itu akan menyebabkan kekacauan di segudang dunia dan batas luar. Di masa lalu, tidak ada seorang pun yang lebih kuat dari para orang suci dan pusat kekuatan tertinggi di dunia. Tempat misterius itu sudah ada jauh sebelum dia dan Feng Qing yang muncul di dunia ini, dan tidak ada masalah sampai sekarang. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya akan ada masalah di masa depan. Karena itu masalahnya, dia merasa tidak perlu menjelajahi tempat itu. Duan Lingtian terus berkata dengan sungguh-sungguh, jika spekulasi saya benar, tempat-tempat yang diselimuti kabut itu seharusnya menjadi pintu masuk ke tempat misterius. Tempat itu tidak sederhana, karena apapun yang menjaga tempat itu dapat memaksa Anda, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, kembali, apapun yang ada di sana tidak mungkin lemah sama sekali. Guru, karena hal ini tidak berdampak pada kita, saya rasa kita tidak perlu mengambil risiko. Jika ada makhluk yang lebih kuat lain kali, kamu mungkin tidak bisa mundur seperti sebelumnya. Duan Lingtian mewarisi ingatan penatua kekosongan sehingga dia tahu bahwa sekuat pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, ada orang-orang yang bahkan lebih kuat. Contohnya adalah Void Elder, pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penatua Void, dia bisa membunuh mereka hanya dengan satu serangan. Setelah tingkat ke-7, jarak antara masing-masing tingkat tidak lebih kecil dari jarak antara tingkat ke-6, yang merupakan tingkat pusat kekuatan dan orang suci tertinggi di dunia, dan tingkat ke-7. Kata-kata Duan Lingtian bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke Feng Qingyan, memadamkan rasa penasarannya terhadap tempat misterius itu. Setelah sadar kembali, dia pun menyadari kalau perilakunya agak gegabah. Dia tersenyum kecut dan berkata, saya pasti terlalu bosan. Little Tian, untuk berpikir kamu lebih rasional daripada aku. Kamu benar, karena itu tidak mempengaruhi kami tidak perlu repot. Feng Qingyan tidak lagi penasaran dengan tempat itu setelah mendengarkan Duan Lingtian. Seperti kata pepatah, keingintahuan membunuh kucing. Dalam hidupnya, ia telah melihat banyak orang yang meninggal karena rasa penasarannya. Apalagi banyak orang yang memprovokasi dia karena penasaran dan dibunuh olehnya. Setelah beberapa saat, Feng Qingyan memikirkan teman-teman lamanya di surga penghancur soliter dan berkata, Tian kecil, ketika kamu punya waktu luang, datanglah ke surga penghancur soliter. Banyak teman lama kami yang ingin bertemu denganmu. Oke, kata Duan Lingtian sambil mengangguk dan tersenyum, lagi pula aku sudah lama tidak bertemu mereka. Setelah menangani beberapa hal, saya akan mengunjungi surga penghancur soliter. Sekarang Duan Lingtian punya waktu luang, dia akhirnya siap menghadapi masalah yang sangat spesifik. Masalah apa yang harus kamu tangani? Feng Qingyan bertanya dengan bingung. Saya ingin menemukan Yun Qingyan. Duan Lingtian berkata sambil matanya berkilat dingin, dia telah bergabung dengan orang dari klan penjara jiwa itu. Saya pikir dia sekarang bernama Yun Xin Feng. Saat itu, Duan Lingtian tidak ada ketika Yun Qingyan dengan kejam menyerang KR dan memenjarakan jiwanya. Dia mengetahui apa yang terjadi dari Xia Jie, tuan ketiga klan Xia. Pada saat itulah dia mengetahui Yun Qingyan telah mengubah namanya menjadi Yun Xin Feng, mengkhianati klan Yun, dan meninggalkan dunia penentang dewa. Kudengar dia tidak lagi berada di dunia penentang dewa, kata Feng Qingyan sambil mengerutkan kening, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami jika kamu mencarinya. Meski begitu, aku harus menemukannya. Duan Lingtian berkata dengan tatapan penuh tekad dan membunuh, tidak peduli di mana dia berada, hidup atau mati, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Ini adalah tujuan utama saya sekarang.
Setelah mengambil cuti bersama keluarganya, tibalah waktunya dia menangani masalah ini. Apalagi orang-orang di sekitarnya juga punya kehidupannya masing-masing. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Feng Qingyang bertanya. Di matanya, musuh muridnya juga adalah musuhnya. Terlebih lagi, di masa lalu, Yun Qingyan telah memerintahkan bawahannya untuk membunuhnya, yang mengakibatkan dia melarikan diri ke neraka Asura. Untungnya, dia berhasil selamat. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dan niat membunuh menghilang dari matanya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Guru, jika saya membutuhkan bantuan Anda, saya akan memberi tahu Anda." Ketika dia tiba, dia menghubungi Meng Han dari Jade Tide Heavenly Mansion. Dengan bantuan Meng Han, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu kabar baik. "Saudara Meng, ada apa, Saudara Duan?" Meng Han sedikit terkejut saat menerima pesan Duan Lingtian. Dia tidak menyangka akan menerima pesan lagi dari Duan Lingtian segera setelah pertemuan terakhir mereka. "Saya mendengar bahwa Anda membunuh 2 orang dari Qian Xuan Sein Sect di Sun Bright World. Ini pasti benar-benar menyinggung perasaan Lei Hong. Namun, dengan kekuatanmu, menurutku kamu tidak membutuhkan bantuanku untuk menghadapi Lei Hong, kan?" Meng Han bertanya. Selain Feng Qingyang, Meng Han juga menyadari kekuatan sejati Duan Lingtian. Dia tahu bahwa Lei Hong jelas bukan tandingan Duan Lingtian. Banyak orang berpikir bahwa tindakan Duan Lingtian gegabah dan akan menjadi bumerang baginya ketika Lei Hong membalas karena putus asa, namun Meng Han tahu hal itu tidak mungkin terjadi. Dia tahu Duan Lingtian bertindak seperti itu bukan karena dia gegabah, tetapi karena dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Lei Hong. "Saudara Meng, kamu benar. Saya tidak menghubungi Anda karena Lei Hong," kata Duan Lingtian. Ia tidak menyangka berita kejadian di Sun Bright World sudah sampai ke telinga Meng Han yang berada di batas luar. Bab 4613 Perangkap Duan Lingtian yang dibuat dengan cermat. Ini tidak ada hubungannya dengan Lei Hong. Meng Han bingung. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian tiba di Istana Surgawi Jade Tide. Dia telah menggambar potret Yun Qingyan sebelum dia datang mencari Meng Han. Dia tidak bertele-tele dan mengungkapkan niatnya. "Saudara Meng, saya ingin meminta sedikit bantuan. Aku membutuhkanmu untuk membantuku mencari seseorang. Sebaiknya kamu bisa melakukannya secara diam-diam karena aku tidak ingin membuat musuh waspada. Saya membutuhkan bantuan Anda untuk menghubungi orang suci di batas luar dan mendistribusikan potret ini. Suruh mereka mencari orang ini. Jika mereka menemukannya, yang perlu mereka lakukan hanyalah melapor kembali ke Istana Surgawi Jade Tide dan mengawasinya. Aku akan meninggalkan doppelgangerku di Jade Tide Heavenly Mansion." Meng Han kaget. "Ini doppelgangermu?" Duan Lingtian mengangguk. Ini adalah kembarannya dari hukum waktu. Meski tidak sekuat Duan Lingtian sendiri, ia masih bisa bertahan melawan Meng Han. "Saudara Meng, jangan biarkan yang lain tahu bahwa akulah yang mencari orang ini. Katakan saja itu kamu. Katakan kepada mereka bahwa siapapun yang menemukannya akan diberi imbalan. Dengan ini, mereka pasti akan melakukan yang terbaik." Meng Han sudah merasa berhutang budi pada Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian tidak membantunya memasuki pagoda pelintas surga terlebih dahulu, dia tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal dan mencapai ketinggian ini. Mungkin, dia akan berakhir seperti Fang Yifan dari dunia transendensi. "Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Saya akan mengunjungi para orang suci di pasukan utama di batas luar," Meng Han berkata dengan serius, "tunggu saja di sini untuk kabar saya." "Apakah kamu ingin aku memanggil Xiao kecil?" "Tidak apa-apa, saya sendiri yang akan menghubungi istana Tuan Xiao," kata Duan Lingtian sambil tersenyum. "Baiklah," kata Meng Han sambil mengangguk sebelum dia pergi. Duan Lingtian menghubungi Xiao Tianqi dan memberitahu Xiao Tianqi bahwa dia akan tinggal di Istana Surgawi Jade Tide untuk sementara waktu dan bahwa dia membutuhkan bantuan Xiao Tianqi untuk mengatur akomodasinya. Xiao Tianqi tentu saja setuju. Namun, dia penasaran dan terkejut dengan kembalinya Duan Lingtian dengan cepat ke Istana Surgawi Jade Tide. Duan Lingtian juga tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, Istana Surgawi Jade Tide membantunya mencari Yun Qingyan. Itu bukanlah rahasia besar. Saya akan meminta bantuan teman-teman saya yang merupakan kultivator tanpa sekte, kata Xiao Tianqi. Jarang sekali Duan Lingtian membutuhkan bantuan sehingga dia tidak ragu untuk membantu sama sekali. Terlebih lagi,
Duan Lingtian telah memberinya kehormatan di masa lalu. Ketika Meng Han menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, Duan Lingtian telah menyatakan di depan para pejabat tinggi bahwa Meng Han mampu menjadi orang pertama yang memasuki pagoda pelintas surga, semua berkat hubungan baiknya dengan Xiao Tianqi. Baiklah. Xiao Tianqi mengatur agar kembaran Duan Lingtian tinggal di Istana Surgawi Jade Tide untuk menunggu kabar. Duan Lingtian yakin para orang suci dari batas luar akan bersemangat membantu Meng Han karena status Meng Han saat ini. Selain itu, akan ada hadiah bagi mereka yang menemukan Yun Qingyan. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan termotivasi untuk mencari Yun Qingyan. Tak perlu dikatakan lagi, Duan Lingtian diperlakukan dengan sangat hormat oleh kekuatan-kekuatan ini. Awalnya, beberapa dari mereka ketakutan saat melihat Duan Lingtian, khawatir kejadian di Sekte Qian Xuan Sein akan terulang kembali. Namun, setelah ia mengutarakan niatnya, mereka akhirnya menghela nafas lega. Tak hanya itu, mereka juga heboh. Jika kamu menemukannya, awasi dia. Saya pasti tidak akan melupakan bantuan ini dan akan membantu Anda selama masih dalam kemampuan saya, kata Duan Lingtian. Sama seperti di batas luar, pasukan segera mengambil tindakan. Siapa yang bisa menolak jika pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 berhutang budi pada mereka? Selain 3 dunia atas, Duan Lingtian juga mengunjungi pusat kekuatan tertinggi dunia di 18 dunia tengah, tidak termasuk dunia penentang dewa. Lagi pula, sebagian besar, jika tidak semua, kekuatan tertinggi di dunia bersembunyi karena Lei Hong. Tidak mengherankan, pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia sangat antusias membantu Duan Lingtian. Mereka berjanji akan menghubungi Duan Lingtian jika menemukan petunjuk. Akhirnya, setelah menyelesaikan tugasnya, Duan Lingtian kembali ke dunia penentang dewa sambil menunggu Yun Qingyan ditemukan. Meskipun Duan Lingtian berusaha merahasiakan rencananya, berita tentang hal itu akhirnya menyebar. Pada akhirnya, bahkan Lei Hong mendengarnya. Dia mengetahuinya dari salah satu adik laki-lakinya di Qian Xuan Sein Sek. Tentu saja, Duan Lingtian tidak mengunjungi Sekte Qian Xuan Sein. Adik laki-laki Lei Hong mengetahui hal itu dari temannya yang berasal dari kekuatan besar. Yun Xin Feng, mengapa Duan Lingtian bersusah payah mencarinya? Apakah ada rahasia besar di balik masalah ini? Agar pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 berusaha sekuat tenaga mencari seseorang, orang tersebut pastilah musuh besar Duan Lingtian, seseorang yang sangat dipedulikan Duan Lingtian, atau ada sesuatu yang sangat berharga yang terlibat. Mata Lei Hong berkilat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus mengunjungi dunia penentang dewa terlebih dahulu. Dia bertekad untuk mencari tahu masalah ini. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu dari ini, itu akan menjadi yang terbaik. Bab 4614 apapun yang mereka inginkan. Di sebuah lembah di tanah persembahan surgawi. Serahkan barangnya, dan kami akan menyelamatkan nyawamu. Seorang pria parubaya, pemimpin kelompok itu, melangkah maju dan memandang 2 wanita berkerudung di depannya dengan dingin. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia dan orang lain telah berusaha keras, mereka gagal mendapatkan harta karun itu. Sebaliknya, itu jatuh ke tangan kedua wanita tersebut, yang tampaknya adalah kultivator tanpa sekte. Untungnya, dia beruntung dan berhasil melacak mereka dengan bantuan anak buahnya. Pria parubaya itu tidak gegabah menyerang keduanya karena harta karun itu disimpan dalam lingkaran spasial. Jika mereka mati, cincin spasial akan hancur dengan sendirinya, dan harta karunnya akan hancur. Salah satu wanita berkata sambil mencibir, bagaimanapun juga, kita akan mati. Mengapa kami harus memberikan harta itu kepadamu? Terlepas dari bahaya, cedera, dan kurangnya kemampuan menghadapi sekelompok orang, tatapan wanita itu tidak takut dan tenang. Demikian pula, wanita lainnya juga sangat tenang. Namun, sedikit tanda pengunduran diri terlihat di matanya. Mereka mengenakan cadar yang menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan separuh wajah mereka. Meski begitu, mudah untuk mengatakan bahwa mereka berdua cantik. Jika kalian tidak menyerahkannya, aku akan memastikan kalian berdua mati dengan kematian yang mengenaskan, kata pria parubaya itu dengan nada mengancam saat niat membunuh terpancar di matanya. Saudari Feyer, jangan buang waktu bersamanya, kata wanita itu, yang tampak agak pasrah, sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan token giok yang dibuat khusus sebelum menghancurkannya. Wanita lainnya menghela nafas.
Saya tidak menyangka kami akan membutuhkan bantuannya secepat ini meskipun kami berdua. Huaner dan Tian Wu yang berkeliaran di dunia sendirian mungkin sudah mencari bantuannya. Astaga, sesaat kemudian, hembusan angin bertiup kencang, dan ruangan mulai terdistorsi. Tidak lama kemudian, siluet seorang pria tiba-tiba muncul dan memadat menjadi seseorang. Bagaimana waktumu di luar? Apakah kamu bersenang-senang? Seorang pemuda jangkung dan tampan berjubah ungu muncul sambil tersenyum ke arah kedua wanita itu. Seolah-olah dia sama sekali tidak melihat orang-orang menatap mereka dengan pandangan mengancam. Rencana kami gagal. Kami meremehkan mereka, salah satu wanita berkata sambil menghela nafas sambil melepas kerudungnya. Dia menakjubkan, membuat lingkungan sekitarnya pucat jika dibandingkan. Pria parubaya itu terpana oleh wanita itu. Namun, dia mengerutkan kening, dengan cepat sadar kembali. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk teralihkan perhatiannya. Dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian dan menangkupkan tinjunya sambil berkata, "Tuan, Anda adalah..." Sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, ruang di sekitarnya beriak dan terdistorsi. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meledak. Yang lain dikejutkan oleh pemandangan mengerikan itu. Namun, sebelum mereka sadar kembali, gelombang energi spasial juga menyapu mereka. Ketika energi spasial melewati kedua wanita itu, mereka sama sekali tidak terluka. Sayangnya, hal yang sama tidak berlaku pada kelompok orang tersebut. Semuanya meledak dalam sekejap. Tidak lama kemudian, bau darah yang menyengat meresap ke udara di lembah. Saat berikutnya, mereka muncul di luar lembah. Kedua wanita itu tak lain adalah istrinya, KR dan Li Fei. Ketika keempat wanita tersebut memutuskan untuk menjelajahi dunia, Li Fei dan KR memutuskan untuk bepergian bersama sementara Feng Tianwu dan Huaner memutuskan untuk bepergian sendiri. Tentu saja, Li Fei berkata dengan mata berbinar, ada begitu banyak hal menarik untuk dilihat. Terlebih lagi, tanah persembahan surgawi adalah bagian dari dunia kecilmu. Kami tidak perlu khawatir tentang bahaya. Saudara Tian, Saudari Feier dan saya akan melanjutkan perjalanan lebih lama lagi. Kami akan kembali menemanimu setelah petualangan kami selesai, kata KR sambil tersenyum. Baiklah, kata Duan Lingtian sambil tersenyum dan mengangguk, jika kamu merindukanku, kamu dapat memanggilku kapan saja. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda menghadapi bahaya. Baiklah, kata KR. Tanpa diduga, Li Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Sebelum berpisah dari Tianwu dan Huaner, kami bertaruh untuk melihat siapa yang paling sering memanggilmu. Duan Lingtian tertawa, tidak menyadari taruhan keempat wanita itu sampai sekarang. Dia bertanya, apa taruhannya? Aku tidak memberitahumu, kata Li Fei misterius. Kilatan nakal di mata Li Fei mengingatkannya pada saat mereka berkumpul di alam duniawi. Waktu berlalu, dan hanya dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Saat itu, ia dihadapkan pada berbagai kendala di setiap langkah yang diambilnya, namun kini ia telah terbebas dari segala batasan. Baiklah, haruskah aku pergi sekarang? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Dia pikir kedua wanita itu akan memintanya untuk tinggal lebih lama, tapi sepertinya mereka sangat ingin dia pergi. Lagi pula, mereka tidak lagi terpaksa berpisah darinya dan bisa menemuinya kapanpun mereka mau. Tak lama setelah berpisah dengan kedua wanita itu, Duan Lingtian menerima pesan dari Xiao Mubai, menyebabkan dia mengerutkan kening. Satu mati dan satu hilang. Xiao Mubai baru saja memberitahu Duan Lingtian bahwa dua pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menjaga gerbang menuju dunia penentang dewa telah diserang. Salah satu dari mereka meninggal, dan yang lainnya hilang. Pelaku bertindak cepat dan tidak meninggalkan jejak. Pelakunya sudah pergi saat Xiao Mubai tiba. Bab 4615 Lei Hong bergerak. Setelah menerima pesan tersebut, Duan Lingtian dan Feng Qing yang segera pergi ke tempat kejadian bersama. Setelah memeriksa jejak pada mayat tersebut, mereka memutuskan bahwa pelakunya memiliki kultivasi yang sama dengan mereka. Lei Hong. Ekspresi Xiao Mubai menjadi gelap dan matanya berkilat dingin. Dia tidak menyangka Lei Hong memiliki keberanian untuk melakukan pembunuhan di gerbang dunia penentang dewa. Dia berasumsi bahwa Lei Hong akan datang untuk membalas dendam dari Duan Lingtian dan mendatangkan malapetaka di dunia penentang dewa, tapi dia tidak menyangka Lei Hong begitu licik tentang hal itu. Namun, Xiao Mubai juga merasa tidak berdaya. Bahkan jika dia berhadapan dengan Lei Hong, dia bukan tandingan Lei Hong dan hanya akan dibunuh oleh Lei Hong.
Merasa termotivasi, ia memutuskan untuk segera berkultivasi dalam pengasingan untuk menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia sesegera mungkin. Dengan fondasinya dan informasi tentang 4 dao langit dan bumi yang ia peroleh dari Duan Lingtian dan Feng Qingyang, Xiao Mobai hampir menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menerobos sebelum ini karena dunia penentang dewa memiliki Duan Lingtian, Feng Qingyang, dan Zhang San, sebuah pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Dia juga memutuskan untuk membantu klan Zhang menetap terlebih dahulu, khawatir klan tersebut mungkin tidak dapat beradaptasi. Karena semua alasan ini, dia belum memasuki budidaya tertutup. Feng Qingyang menggelengkan kepalanya. Betapa remehnya, meskipun dua pembangkit tenaga listrik tertinggi adalah penduduk asli dunia penentang dewa, mereka tidak memiliki hubungan dengan Anda. Apa gunanya membunuh mereka, Tuan? Saya pikir pembangkit tenaga listrik tertinggi yang hilang masih hidup. Dia mungkin berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentangku sehingga dia bisa membalas dendam di masa depan. Bahkan tanpa mutiara jiwa, Duan Lingtian yakin dengan teorinya. Jika Lei Hong juga membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya, akan ada jejak yang tertinggal. Dia berspekulasi bahwa Lei Hong menculik pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk mendapatkan informasi sebelum membalas dendam padanya. Duan Lingtian benar. Lei Hong telah menculik pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya untuk mencari tahu mengapa Duan Lingtian mencari Yun Xin Feng, dengan harapan hal itu akan membantu balas dendamnya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi menjadi pucat dan ketakutan setelah menyaksikan kematian teman lamanya, dan dia menjadi putus asa ketika mengetahui identitas penculiknya. Itu Lei Hong. Pembangkit tenaga listrik tertinggi secara alami telah mendengar tentang Lei Hong dari Sun Bright World, salah satu dari 3 dunia atas, yang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 keempat setelah kesenjangan sejarah. Setelah penemuannya, dia tahu bahwa semua tindakan Lei Hong disebabkan oleh Duan Lingtian yang membunuh 2 tokoh dikdaya tertinggi, salah satunya adalah tokoh dikdaya tertinggi di dunia, dari Sekte Qian Xuanzhen. Pembangkit tenaga listrik tertinggi tahu bahwa Lei Hong tidak akan mengampuni nyawanya apapun yang terjadi. Dia pasrah sampai mati dan menolak menjawab pertanyaan Lei Hong. Tidak ada gunanya bekerja sama dengan Lei Hong ketika dia ditakdirkan untuk mati. Jika Lei Hong tidak menekan energi surgawi miliknya, dia pasti sudah bunuh diri. Lei Hong mendengus. Sangat baik, mari kita lihat betapa tangguhnya dirimu. Meskipun Lei Hong tidak mengetahui teknik pencarian jiwa yang Duan Lingtian lihat dari ingatan Penatua Void, dia memiliki caranya sendiri untuk menyiksa pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pada awalnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi masih bisa bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia tidak tahan lagi. Pada akhirnya, dia menyerah dan setuju untuk bekerja sama dengan Lei Hong dengan imbalan kematian yang cepat. Bukankah akan lebih baik jika kamu bekerja sama sejak awal, Bestard? Lei Hong berkata sambil mencibir. Tidak butuh waktu lama bagi Lei Hong untuk mengetahui tentang Duan Lingtian dan Yun Xin Feng. Istri Duan Lingtian adalah nona muda klan Xia di tanah persembahan surgawi. Yun Xin Feng, yang dulu dikenal sebagai Yun Qingyan, adalah tuan muda klan Yun, dan dia adalah musuh Duan Lingtian. Dia diusir dari klan Yun beberapa tahun yang lalu, dan dia menggabungkan jiwanya dengan sisa jiwa dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan penjara jiwa sebelum menyebut dirinya Yun Xin Feng. Lei Hong agak kecewa. Dia pikir ada rahasia besar di balik Yun Xin Feng, tapi ternyata itu hanya cerita balas dendam sederhana. Duan Lingtian mencari Yun Xin Feng karena Yun Xin Feng pernah memenjarakan jiwa istrinya selama bertahun-tahun. Lei Hong mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa bergerak melawan klan Xia di tanah persembahan surgawi untuk membalas dendam. Duan Lingtian mungkin tidak peduli jika dia membunuh orang lain di dunia penentang dewa. Dengan mengingat hal ini, Lei Hong mengangkat tangannya dan dengan cepat membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi di depannya. Kemudian, dia segera pergi ke batas luar sebelum kembali ke dunia terang matahari. Ketika Lei Hong meninggalkan batas luar, tujuan kunjungannya menjadi jelas. Duan Lingtian sedang mencari musuhnya, Yun Qingyan, yang sekarang dikenal sebagai Yun Xin Feng di dunia segudang dan batas luar. Namun, Lei Hong dari Sun Bright World memiliki dendam terhadap Duan Lingtian, dan dia baru saja mengumumkan bahwa dia akan melindungi Yun Qingyan. Tidak butuh waktu lama hingga hal ini menyebar ke istana surgawi Jadetide dan sampai ke telinga Meng Han. Ekspresinya berubah drastis. Lagi pula,
Dia bersikap sangat rendah hati ketika meminta orang untuk mencari Yun Qingyan. Siapa yang tahu masalah ini akan terungkap secepat ini? Jelas sekali, pelakunya adalah Lei Hong. Bab 4616 Yun Xin Feng. Jika pencariannya tetap sederhana, Yun Qingyan mungkin tetap tidak sadar sampai dia ditemukan. Namun, sekarang pencarian telah dipublikasikan, tidak mungkin Yun Qingyan tidak akan mendengarnya jika dia memang berada di batas luar kecuali dia sedang berkultivasi secara tertutup. Saudara Duan, Lei Hong ikut campur dalam masalah ini. Dia mencoba memperingatkan musuh dan menggagalkan rencanamu. Ekspresi Duan Lingtian berubah menjadi tidak sedap dipandang setelah mendengar kata-kata ini. Lei Hong, Duan Lingtian sama sekali tidak menduga hal ini. Namun, dia tahu bahwa Lei Hong pasti mengetahui tentang permusuhannya dengan Yun Qingyan dan pencariannya terhadap Yun Qingyan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dia culik. Setelah itu, kembaran Duan Lingtian dari hukum waktu meninggalkan batas luar dan kembali ke Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian berbinar dingin. Lei Hong, jangan biarkan aku menemukanmu. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Duan Lingtian tahu bahwa Yun Qingyan pasti akan bersembunyi jika Yun Qingyan mendengar tentang masalah ini. Ini akan membuat pencariannya semakin sulit. Beberapa hari kemudian, Duan Lingtian mengetahui bahwa berita tersebut telah menyebar ke 3 dunia atas dan 18 dunia tengah juga. Selain pencariannya, semua orang juga tahu tentang niat Lei Hong untuk melindungi Yun Qingyan. Tak perlu dikatakan lagi, pembangkit tenaga listrik tertinggi di 3 dunia atas dan 18 dunia tengah sedang gempar ketika mereka mengetahui apa yang terjadi. Lei Hong secara terang-terangan menentang Duan Lingtian. Permusuhan di antara mereka sudah menjadi tidak dapat didamaikan sejak Duan Lingtian membunuh 2 pembangkit tenaga listrik dari Sekte Qian Xuanzhen. Karena Lei Hong bermaksud melindungi musuh Duan Lingtian, saat keduanya bertemu di masa depan, pasti akan terjadi pertarungan hidup atau mati. Saat ini, hanya ada 4 pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Tak heran jika keduanya kini memiliki dendam yang tak terdamaikan di antara mereka, yang lain pun heboh menyaksikan pertunjukan tersebut. Mereka penasaran siapa di antara keduanya yang akan menang jika bertarung. Apakah itu Duan Lingtian, bintang baru dunia penentang dewa, atau Lei Hong, veteran dunia cerah matahari? Bagaimanapun, mereka semua mengantisipasi pertarungan hidup atau mati antara keduanya. Lei Hong kembali ke Sunbright World dengan perasaan puas diri karena berita itu menyebar dengan cepat. Menurutnya, dengan campur tangan dia, akan menjadi keajaiban jika Duan Lingtian masih bisa menemukan Yun Qingyan. Memikirkan betapa tidak senangnya Duan Lingtian saat ini, suasana hatinya tentu saja sedang baik. Dia mengejek dan bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 di dunia penentang dewa, aku pasti akan mencarimu di dunia penentang dewa untuk menguji kekuatanmu. Di daerah rawa, sesosok terbang dengan cepat ke kedalaman rawa dari langit yang jauh. Astaga, astaga, setelah itu, 2 sosok lainnya menyusul. Kesadaran surgawi mereka menyapu ke sekeliling, dengan jelas mencari sesuatu. Ketika mereka tidak mendeteksi sesuatu yang aneh, mereka segera pergi. Beberapa saat setelah kedua sosok itu pergi, tiba-tiba sesosok muncul dari kedalaman rawa. Mereka hampir menemukanku. Sosok itu milik seorang pemuda yang menyendiri, kurus, dan tampak seram. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya saat matanya berkilat dingin. Orang ini tidak lain adalah Yun Xin Feng, yang sebelumnya dikenal sebagai Yun Qingyan. Sebelumnya, ketika dia melihat teks surgawi yang mengumumkan terobosan Duan Lingtian ke dalam dunia pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, melampaui para orang suci dan pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia, dia terkejut dan cemburu melebihi kata-kata. Kemudian, dia menghibur dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa orang dalam teks surgawi hanyalah seseorang yang memiliki nama yang sama dengan Duan Lingtian. Namun, dia segera tidak menerima gagasan itu. Duan Lingtian yang disebutkan dalam teks surgawi tidak diragukan lagi adalah Duan Lingtian yang dia kenal, orang yang dia harap bisa dia bunuh. Penyesalan terbesarnya adalah tidak membunuh Duan Lingtian ketika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya di dunia biasa. Pada saat itu, sangat mudah baginya untuk membunuh Duan Lingtian, dia bisa saja membunuh Duan Lingtian hanya dengan 1 embusan napas. Sayang, dia menyelamatkan nyawa Duan Lingtian karena reinkarnasi Xia Ningsue telah mengancamnya dengan nyawanya dan memaksanya untuk menyelamatkan Duan Lingtian. Mengingat Duan Lingtian sama sekali bukan ancaman baginya,
dia akhirnya melepaskan Duan Lingtian. Siapa sangka hal itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Di luar imajinasi terliarnya, pemuda yang saat itu tidak berbeda dengan semut tidak hanya mengejarnya dan kemudian melampauinya, tetapi pemuda itu bahkan melampaui semua orang dan berdiri di puncak dunia. Jika dia mengetahui apa yang dia ketahui sekarang, dia akan membunuh Duan Lingtian di alam duniawi, apapun yang terjadi. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa Duan Lingtian sedang mencarinya secara ekstensif, dan beberapa saat yang lalu, dia hampir ditemukan oleh dua pembangkit tenaga listrik tertinggi. Faktanya, keduanya adalah kenalannya di batas luar. Mereka telah bergabung berkali-kali di masa lalu. Dia tidak menyangka keduanya akan menyerangnya setelah mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 dari Istana Surgawi Jadetide sedang mencarinya dan mereka akan diberi hadiah jika berhasil menemukannya. Mereka berharap bisa menangkapnya sebagai imbalan atas bantuan dari Meng Han. Duan Lingtian, kamu ingin membunuhku. Itu tidak akan mudah. Setelah menghindari kejaran keduanya, Yun Xin Feng memutuskan untuk meninggalkan batas luar untuk sementara dan mencari perlindungan di salah satu dunia bawah. Dia sama sekali tidak berani pergi ke 3 dunia atas dan 18 alam tengah. Semua dunia itu dilindungi oleh formasi dan akan merasakannya segera setelah dia tiba. Namun, mengapa Lei Hong dari Sun Bright World, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, ingin membantu saya? Apakah dia punya dendam terhadap Duan Lingtian? Bab 4617 Xiao Mu Bai menerobos. Setelah kembali ke dunia segudang, Yun Xin Feng pergi ke dunia bawah. Kemudian, dia mengirim kembarannya untuk mencari tahu tentang permusuhan antara Duan Lingtian dan Lei Hong. Untuk mencegah orang mengetahui bahwa itu adalah doppelganger, dia mengenakan topi untuk menyembunyikan matanya yang tak bernyawa. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengetahui apa yang terjadi. Duan Lingtian menghancurkan doppelganger Lei Hong di dunia transendensi dan pergi ke sekte Qian Xuanzhen Lei Hong di dunia terang matahari, berencana untuk bergabung dengan gurunya, Feng Qingyang, untuk membunuh Lei Hong. Namun, Lei Hong bersembunyi saat itu, dan Duan Lingtian akhirnya membunuh tokoh dikdaya tertinggi di dunia dan pemimpin sekte dari sekte Qian Xuanzhen. Yun Xin Feng akhirnya mengerti mengapa Lei Hong bersedia membantunya. Ternyata, permusuhan antara Duan Lingtian dan Lei Hong semakin mendalam. Sayangnya, saya tidak bisa mencari Lord Lei Hong secara langsung. Itu terlalu berisiko karena saya mungkin ketahuan. Jika tidak, dengan perlindungan Lord Lei, tidak akan mudah bagi Duan Lingtian untuk membunuhku. Yun Xin Feng merasa sayang sekali dia tidak bisa mencari Lei Hong. Lagi pula, kesalahan sekecil apapun bisa membuatnya terbunuh. Banyak orang yang ingin menjilat Duan Lingtian dan mencarinya dengan intens. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah seorang bintang baru dengan potensi besar. Duan Lingtian tidak menggunakan jimat perlindungan surga untuk mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Selain itu, guru Duan Lingtian, Feng Qingyang, juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Feng Qingyang. Yun Xin Feng menjadi semakin gelisah saat memikirkan Feng Qingyang. Ketika dia masih menjadi Yun Qingyan, tuan muda klan Yun, dia menyelamatkan Duan Lingtian karena Xia Ningsue. Namun, untuk melampiaskan amarahnya, dia mengirim bawahannya untuk membunuh Feng Qingyang. Sayangnya, bawahannya gagal membunuh Feng Qingyang. Dia tidak menyangka bahwa dua orang yang dulunya tidak penting seperti semut kini menjadi orang terkuat di dunia penentang dewa. Hanya dengan satu kata, mereka dapat dengan mudah menghancurkan seluruh klan Yun di tanah persembahan surgawi. Sementara itu, dua pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menyerang Yun Xin Feng akhirnya menyerah dalam pencarian mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan jejak Yun Xin Feng. Tentu saja mereka kecewa. Mereka pergi ke Istana Surgawi Jadetide dan melaporkan semua yang mereka ketahui, termasuk 3 tempat persembunyian sementara Yun Xin Feng. Istana Surgawi Pasang Surut Giok mengirim para biksu ke 3 tempat persembunyian, namun mereka kembali dengan tangan kosong. Namun, hal itu tidak mengejutkan. Yun Xin Feng tidak mungkin kembali ke tempat itu sekarang. Ketika Meng Han pergi ke dunia penentang dewa untuk memberitahu Duan Lingtian tentang apa yang terjadi, Duan Lingtian juga tidak terkejut. Setelah Lei Hong mempublikasikan pencariannya, dia tahu akan sangat sulit menemukan Yun Xin Feng. Menurut ingatan Void Elder, ada teknik pelacakan yang dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi level 9.
Seseorang dapat melacak keberadaan seseorang melalui esensi darah keturunan langsungnya selama masih dalam 3 generasi. Karena alasan inilah Duan Lingtian tidak cemas. Begitu dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 9, dia akan mampu melacak Yun Qingyan. Bagaimanapun, dia telah mengunjungi klan Yun beberapa hari yang lalu dan mengambil esensi darah anggota keluarga Yun Qingyan. Dengan semua hal ini, hanya masalah waktu sebelum dia menemukan Yun Qingyan. Ledakan menggelegar bergema di seluruh dunia penentang dewa. Setelah itu, cahaya yang menyilaukan dan berwarna-warni muncul di dunia penentang dewa. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang tertarik dengan cahaya warna-warni di langit. Apa itu? Fenomena luar biasa di langit. Apakah ada harta karun yang muncul? Harta karun? Tidak, menurutku kemungkinan besar ada pembangkit tenaga listrik yang berhasil membuat terobosan. Saya sudah membaca tentang ini di gulungan kuno. Ini adalah fenomena yang muncul ketika seseorang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Pada saat yang sama, Duan Lingtian, yang berada di klan Xia, melihat keributan dan terbang ke langit. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Xiao akhirnya berhasil menerobos, berdasarkan fondasinya, dia harus sekuat Zhang San segera setelah dia menerobos. Duan Lingtian yakin dengan terobosan Xiao Mubai meskipun dia berada jauh. Dia juga familiar dengan kekuatan Xiao Mubai. Di antara pusat kekuatan tertinggi dunia di dunia penentang dewa, Xiao Mubai adalah yang terkuat. Setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, Xiao Mubai adalah salah satu orang yang sering berhubungan dengannya selain keluarga dan teman-temannya. Dia juga sangat senang membantu Xiao Mubai dalam kultivasinya. Bagaimanapun, ketika dia lemah, Xiao Mubai telah banyak membantunya. Tidak hanya itu, sebelum dia pergi ke batas luar, Xiao Mubai telah memberinya cairan air mancur surgawi, yang sangat membantunya dalam budidayanya. Dia selalu menjadi orang yang mengingat kebaikan dan membalas kebaikan yang ditunjukkan padanya. Pada saat ini, sekelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia penentang dewa terbang ke tempat asal fenomena tersebut. Selamat, Anda telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia, Tuan Xiao. Selamat, Tuan Xiao. Selain dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia di dunia penentang dewa, Zhang San dan beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dari klannya juga datang untuk memberi selamat kepada Xiao Mubai. Xiao Mubai sangat senang melihat Zhang San. Sekarang setelah dia menerobos, dia ingin menguji kekuatannya. Dia berkata, "Saudara Zhang, saya baru saja menerobos dan belum memiliki kesempatan untuk menggunakan energi surgawi baru saya. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk berdebat dengan saya sehingga saya dapat membiasakan diri dengan energi surgawi saya yang baru?" Zhang San berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, saya senang bisa membantu." Setelah mendengar percakapan ini, mata dari kekuatan tertinggi di sekitarnya langsung bersinar. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dapat menyaksikan pertempuran antara kekuatan-kekuatan tertinggi di dunia saat ini. Pada saat yang sama, Xiao Mubai mengirim pesan kepada Duan Lingtian, mengundangnya untuk mengawasi sesi perdebatan sehingga dia dan Zhang San bisa bertarung sepuasnya. Bab 4618 anggota fraksi istana dalam Akademi Hukum Segudang berkumpul. Duan Lingtian menerima undangan Xiao Mubai. Dia juga memberitahu Xia Jie, paman ketiganya, dan Xia Yu, ayah mertuanya tentang hal itu, dan mereka berdua sangat tertarik sehingga dia mengajak mereka. Selama perjalanan, Xia Jie berkata sambil tersenyum, "Saya ingin mengundang Anda ke sini, tetapi saya tidak menyangka Anda sudah ada di sana, leluhur." Xia Jie telah mengirim pesan ke pusat kekuatan tertinggi klan Xia, mengundangnya untuk ikut. Yang mengejutkan, dia sudah menunggu di tempat Duan Lingtian memimpin pertarungan. Bukan hanya dia, tetapi sekelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi semuanya menunggu Duan Lingtian. "Oh, artinya mereka juga menungguku, kan?" kata Xia Jie sambil melirik Duan Lingtian. Dia merasa seolah-olah egonya telah ditingkatkan. Dibandingkan dengan Xia Jie, Xia Yu jauh lebih tenang. Namun, itu hanya di permukaan saja. Dia tidak bisa sesantai Xia Jie terhadap Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Siapa yang menyangka kalau saudara ketiganya yang tampaknya ceroboh itu memiliki mata yang paling tajam? Kecuali mereka sibuk, semua tokoh dikdaya tertinggi di dunia penentang dewa kemungkinan besar akan memberi selamat kepada Tuan Xiao atas terobosannya,
kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Xiao Mubai berbeda dari penguasa dunia penentang dewa lainnya. Yang lain jarang menunjukkan diri mereka dan hampir sepanjang waktu berkultivasi secara tertutup, berharap untuk menerobos karena tekanan dari kesengsaraan surgawi yang terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Jika mereka tidak tumbuh lebih kuat, mereka tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi. Karena alasan ini, Xiao Mubai dibiarkan menangani urusan dunia penentang dewa, dan karena alasan ini, pusat kekuatan tertinggi dunia penentang dewa sangat akrab dengannya. Sekarang setelah dia berhasil menerobos, wajar saja jika mereka mengunjunginya untuk memberi selamat. Salam, Tuan Duan. Ketika Duan Lingtian, Xia Jie, dan Xia Yu tiba, pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia penentang dewa menyambut Duan Lingtian dengan hormat. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk menyadari bahwa kekuatan tertinggi juga membawa orang-orang bersama mereka, kemungkinan besar junior mereka, untuk menyaksikan pertarungan antara kekuatan tertinggi dunia. Namun, dengan basis budidaya mereka, siapa yang tahu apakah mereka mampu menangkap pergerakan kekuatan tertinggi di dunia. Pada saat inilah Duan Lingtian menyadari bahwa Xia Jie dan Xia Yu mungkin tidak bisa menyaksikan pertarungan itu juga. Mungkin, keduanya tertarik untuk datang meski tidak mampu menangkap pergerakan kekuatan tertinggi di dunia karena suatu kehormatan bisa menyaksikan pertarungan semacam itu. Setelah Duan Lingtian menyapa Xiao Mubai dan Zhang San, sebuah suara menyenangkan terdengar dari jauh, menarik perhatiannya. Adik laki-laki, Duan Lingtian menoleh dan melihat 4 sosok, dan dia familiar dengan 3 sosok itu. Mereka adalah seniornya dari faksi Istana Dalam di Akademi Hukum Segudang, Hong Yifeng, kakak laki-laki keduanya, Yan Yuchen, kakak laki-lakinya yang ketiga, dan Lang Chun Yuan, kakak perempuan keempatnya. Lang Chun Yuan lah yang memanggilnya. Kakak senior keempat, sapa Duan Lingtian sambil tersenyum. Setelah terobosannya ke ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, dia mengunjungi Akademi Hukum Segudang. Saat itu, Lang Chun Yuan sedang menjaga faksi Istana Dalam sendirian. Hong Yifeng dan Yang Yuchen tidak ada. Menurut Lang Chun Yuan, kedua kakak laki-laki mereka telah pergi ke batas luar. Kakak perempuan tertua mereka, Huang Fumeng Yuan, telah membawa mereka pergi. Meskipun Duan Lingtian termasuk di antara sedikit orang terkuat di dunia saat ini dan tak tertandingi, Lang Chun Yuan tidak mengubah cara dia memperlakukannya dan terus memanggilnya sebagai saudara junior. Karena alasan ini, dia merasa lebih dekat dengannya. Setelah terobosannya, tidak banyak orang yang memperlakukannya dengan santai seperti dulu, kecuali keluarganya. Selama kunjungannya, Duan Lingtian tinggal di Akademi Hukum Segudang selama beberapa hari. Dia memberi Lang Chun Yuan beberapa harta yang akan membantu budidayanya dan juga dewa kekuatan tertinggi sebelum dia pergi. Sebelum pergi, dia juga menyuruhnya untuk mencarinya di klan Xia di tanah persembahan surgawi jika dia mengalami masalah. Duan Lingtian memiliki ikatan khusus dengan anggota faksi Istana Dalam di Akademi Hukum Segudang. Selain Lang Chun Yuan, kedua kakak laki-lakinya juga banyak membantunya selama perjalanan. Bisa dikatakan mereka juga berkontribusi besar terhadap prestasinya. Kakak kedua, kakak ketiga, Duan Lingtian menyapa kedua kakak laki-lakinya sambil tersenyum setelah dia menyapa Lang Chun Yuan. Duan Lingtian sudah bertahun-tahun tidak bertemu mereka. Hong Yifeng tidak banyak berubah, tapi Yang Yuchen telah banyak berubah. Temperamennya meningkat, dan auranya jauh lebih kuat. Kemungkinan besar dia telah mencapai terobosan dalam dao langit dan bumi yang dia pahami. Adik junior, Hong Yifeng tiba-tiba terdiam dan melirik wanita yang berdiri di depan. Setelah mengatakan itu, wanita itu menegur Yang Yuchen dan Lang Chun Yuan. Dia menoleh ke arah Duan Lingtian dan berkata dengan tenang, "Salam, Tuan Duan. Saya Huang Fumeng Yuan." Meskipun Meng Fu Huang Yuan, Duan Lingtian bisa melihat emosinya di matanya. "Jadi itu kamu, kakak perempuan tertua," kata Duan Lingtian. Sebelum dia memperkenalkan dirinya, dia sudah menebak identitasnya. Dia yakin bahwa dia adalah Huang Fumeng Yuan, kakak perempuan tertua dari faksi Istana Dalam yang belum pernah dia temui sebelumnya. Duan Lingtian terus berkata sambil tersenyum, "Kakak tertua, kamu tidak perlu bersikap sopan. Tidak peduli seperti apa basis kultivasiku, aku masih junior di faksi Istana Dalam." Sebelum Huang Fumeng Yuan dapat menjawab, Lang Chun Yuan berkata, "Kakak tertua, bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa adik laki-laki kita tidak peduli dengan formalitas seperti itu? Dia mengunjungiku sebelumnya, dan meskipun dia telah banyak berubah,
karakternya masih sama. Bab 4619 Huang Fu Mengyuan, pembangkit tenaga tertinggi dunia yang akan segera terjadi. Meskipun Duan Lingtian belum pernah bertemu Huang Fu Mengyuan hingga hari ini, dia tahu orang seperti apa dia berkat Yang Yu Chen, kakak laki-laki ketiganya, dan Lang Chun Yuan, kakak perempuan keempatnya. Karena alasan ini, dia menghormatinya sama seperti dia menghormati seniornya yang lain. Kakak tertua telah memasuki dunia kekuatan tertinggi. Duan Lingtian bertanya, ketika Huang Fu Mengyuan tiba, dia telah mendeteksi basis budidayanya. Dia tahu bahwa dia bukanlah pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa, dan energinya tidak lebih lemah dari Xiao Mu Bai sebelum terobosannya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi Huang Fu Mengyuan menjadi rileks, dan dia berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah mengatakannya, maka aku tidak akan terlalu sopan padamu. Kita semua berasal dari faksi yang sama jadi tidak perlu bersikap sopan, kata Duan Lingtian ramah sambil tersenyum. Pada saat ini, Xiao Mu Bai berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Tuan Duan, awalnya, saya ingin memperkenalkan Anda kepada pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia terbaru yang akan segera hadir di dunia penentang dewa kita. Aku tidak menyangka kalian akan saling menyapa secepat itu. Kurasa itu wajar karena kalian semua adalah anggota faksi Istana Dalam. Kakak perempuan tertua Anda sungguh luar biasa. Sebelum memasuki alam pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia adalah dewa tertinggi yang tiada taranya. Selain itu, dia juga telah memahami Dao melahap hingga tahap kelima. Dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi harus memahami setidaknya sebuah hukum hingga tingkat tertinggi. Jika seseorang juga memahami salah satu dari 4 Dao langit dan bumi hingga tahap kelima, ia akan dianggap sebagai yang terkuat di antara dewa tertinggi tingkat lanjut yang tiada taranya. Begitu seseorang seperti ini masuk ke ranah kekuatan tertinggi, mereka akan segera menjadi kekuatan tertinggi di dunia. Saat Xiao Mu Bai berbicara, tatapannya sedikit rumit. Huang Fu Mengyuan adalah salah satu keajaiban yang sangat ia harapkan sejak awal. Faktanya, dia telah menarik perhatiannya terlebih dahulu sebelum Duan Lingtian dan Feng Qingyang melakukannya. Jika bukan karena Duan Lingtian dan Feng Qingyang, dia akan menjadi yang paling berbakat di antara semua keajaiban yang menarik perhatiannya. Sayangnya, ada 2 keajaiban yang mengerikan sehingga dia tidak menonjol seperti yang seharusnya. Saya baru mengetahui hari ini bahwa dia memasuki dunia pembangkit tenaga listrik tertinggi dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia di batas luar. Xiao Mu Bai terus berkata, tampak lega, baguslah bahwa dunia penentang dewa kita memiliki dunia tertinggi lainnya dalam waktu dekat, gardu listrik. Terlebih lagi, aku yakin tidak akan lama lagi dia bisa menyusulku dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia meskipun dia lebih muda dariku. Xiao Mu Bai sangat optimis terhadap Huang Fu Mengyuan. Sebelum Duan Lingtian dapat menanggapi Xiao Mu Bai, ada sedikit keributan dari kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia penentang dewa. Semua perhatian mereka terfokus pada Huang Fu Mengyuan, pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia yang akan segera terjadi. Ternyata, wanita ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Mengapa ada begitu banyak keajaiban mengerikan dari faksi Istana Dalam Akademi Hukum Segudang? Bukan hanya Duan Lingtian, tetapi Huang Fu Mengyuan juga berasal dari faksi Istana Dalam. Sungguh sulit dipercaya. Sementara itu, Duan Lingtian juga kembali sadar, dan dia dengan cepat berkata, selamat atas terobosanmu dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia, kakak perempuan tertua. Di masa lalu, Duan Lingtian mendengar dari 2 kakak laki-lakinya bahwa kakak perempuan tertua mereka hanyalah dewa tertinggi yang berkuasa dan maju. Tanpa diduga, dia menjadi dewa tertinggi yang tiada taranya dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia segera setelah dia memasuki alam pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Anda, saudara junior, kata Huang Fu Mengyuan sambil menggelengkan kepalanya, ketika surga mengumumkan terobosan Anda ke dalam dunia pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, saya hanyalah seorang suprim tingkat lanjut yang tak tertandingi. Dewa, saya tidak terburu-buru untuk menerobos sampai pagoda pelintas surga muncul setelah Tuan Anda dan terobosan Anda ke dalam dunia pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Jika bukan karena kalian berdua, aku tidak akan memasuki alam kekuatan tertinggi secepat ini. Sebelumnya, Huang Fu Mengyuan tidak terburu-buru untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi setelah menjadi dewa tertinggi tingkat lanjut yang tiada taraf. Dia berencana menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal sebagai dewa tertinggi.
Meskipun semua dewa tertinggi tingkat lanjut dalam sejarah batas luar dan dunia segudang dibunuh oleh kesengsaraan surgawi yang fatal, dia masih bertekad untuk memicu kesengsaraan surgawi yang fatal. Jika dia berhasil, dia akan menjadi orang pertama yang selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 setelah kesenjangan sejarah. Tanpa diduga, saat dia berusaha mencapai tujuannya, teks surgawi tiba-tiba muncul, mengumumkan bahwa seseorang selangkah lebih maju darinya. Dengan basis budidaya dewa tertinggi yang maju, pihak lain berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal. Dia juga tahu bahwa pihak lain adalah adik laki-lakinya yang disebutkan oleh dua adik laki-lakinya yang lain. Dia tahu bahwa Yang Yuchen adalah orang yang mengundang Duan Lingtian untuk bergabung dengan faksi istana dalam Akademi Hukum Segudang. Harus dikatakan bahwa Yang Yuchen memiliki mata yang sangat tajam. Namun, kemungkinan besar Yang Yuchen pun tidak menyangka bahwa Duan Lingtian akan melampauinya dan terbang ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah teks surgawi muncul, dia tidak hanya terkejut karena dewa tertinggi lainnya selangkah lebih maju darinya, tetapi dia juga semakin termotivasi. Setelah teks surgawi pertama, dia semakin terkejut ketika teks surgawi kedua muncul bahwa dewa tertinggi perantara telah selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal. Yang mengejutkan, pihak lain juga berasal dari dunia penentang dewa. Dia telah mendengar dari Yang Yuchen bahwa nama dewa tertinggi perantara adalah Feng Qingyang, yang juga merupakan nama guru Duan Lingtian. Yang Yuchen menduga keduanya adalah orang yang sama. Pada saat itu, dia menyesali keberuntungannya karena selalu kalah cemerlang di setiap kesempatan. Setelah itu, dia menyaksikan teks surgawi muncul lagi, mengumumkan terobosan keduanya ke dalam ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Dengan semua ini, dia memutuskan untuk mengabaikan tarikan dari dunia kekuatan tertinggi. Dia ingin menjadi seperti Duan Lingtian dan menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal sebagai dewa tertinggi yang maju. Bagaimanapun, semua orang tahu betapa sulitnya bertahan dari kesengsaraan surgawi yang fatal sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi. Perbedaan antara kesengsaraan surgawi yang fatal dari dewa tertinggi yang maju dan pusat kekuatan tertinggi sangatlah besar. Orang hanya bisa membayangkan betapa sengitnya kesengsaraan surgawi yang fatal mengingat tidak ada seorang pun yang selamat setelah kesenjangan sejarah hingga beberapa tahun terakhir. Setelah pagoda pelintas surga dan jimat perlindungan surga muncul, Huang Fu Mengyuan juga mendengar tentang bagaimana seorang suci dari batas luar dan pusat kekuatan tertinggi dunia dari segudang dunia berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. Dengan itu, dia sepertinya melihat harapan dalam mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena alasan ini, saat berikutnya dia merasakan tarikan kuat dari alam kekuatan tertinggi, dia tidak lagi menolaknya. Dia dengan cepat memasuki ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia dalam waktu dekat. Bab 4620 Kekuatan Xiao Mubai. Kakak tertua, kamu terlalu memujiku. Saya hanya beruntung, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Kemudian, dia melirik ke arah Xiao Mubai dan Zhang San, yang berdiri di samping, sebelum dia melanjutkan berkata, setelah sesi perdebatan selesai, saya akan menyusul kalian semua. Tuan Duan, kami tidak sedang terburu-buru. Kamu bisa menyusul seniormu dulu, kata Zhang San dengan rendah hati. Lagi pula, bukan hanya Duan Lingtian yang kuat, namun Duan Lingtian juga telah menyelamatkan nyawa Zhang San sebelumnya. Dia secara alami bersedia menunggu Duan Lingtian. Xiao Mubai mengangguk dan menimpali, benar. Pertarungannya bisa menunggu. Tidak apa-apa, kita akan menyusul nanti, kata Duan Lingtian. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi juga kembali ke posisi semula. Meskipun mereka mendengarkan Duan Lingtian bertemu dengan para seniornya, mereka tidak melupakan tujuan kunjungan mereka, yaitu untuk menyaksikan pertempuran antara kekuatan tertinggi dunia. Untuk memimpin pertarungan, Duan Lingtian mengizinkan Xiao Mubai dan Zhang San memasuki area yang telah dia persiapkan secara khusus di dunia kecilnya. Dia juga mengizinkan yang lain masuk untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Sejak Duan Lingtian hadir, semua orang tidak perlu khawatir akan terpengaruh oleh pertarungan tersebut sehingga mereka dapat mendekat untuk menyaksikan pertarungan tersebut dengan jelas. Namun karena pergerakan keduanya yang cepat, banyak dari mereka yang masih belum bisa melihat pertarungan dengan baik. Lagi pula, selain beberapa penguasa dunia penentang dewa yang sudah lanjut usia,
Huang Fu Mengyuan adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang akan hadir di tempat kejadian. Selain itu, mereka yang berada di level keempat atau lebih tinggi juga dapat dengan mudah menyaksikan pertarungan tersebut. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak bisa melihat banyak dan hanya bisa merasakan suasana yang tegang. Mereka hanya bisa melihat bayangan Xiao Mubai dan Zhang San bergerak dengan kecepatan yang menggelikan. Tuan Xiao beradaptasi dengan sangat cepat. Karena penguasa dunia penentang dewa adalah pusat kekuatan tertinggi di dunia, mereka, bersama dengan Huang Fu Mengyuan, dapat melihat pertarungan dengan jelas. Dengan demikian, mereka memiliki wawasan lebih banyak dibandingkan yang lain. Sebelumnya, mereka tahu bahwa Xiao Mubai berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun seiring berjalannya waktu, Xiao Mubai perlahan mulai mendapatkan keuntungan. Setelah bertukar 100 gerakan, dia akhirnya sejajar dengan Zhang San. Meskipun keduanya tidak menggunakan doppelganger untuk bertarung karena ini bukan pertarungan hidup atau mati, Zhang San masih merasa sangat tertekan. Selain Duan Lingtian, ada juga sekelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengawasinya. Akan sangat memalukan jika dia kalah dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang baru. Seiring berjalannya waktu, Xiao Mubai terus beradaptasi dan perlahan-lahan meraih keunggulan. Saat itulah Zhang San berpikir untuk menggunakan doppelgangernya. Namun, sebelum dia dapat mengambil keputusan, Xiao Mubai tiba-tiba berhenti bergerak dan berkata sambil tersenyum lebar, "Saudara Zhang, mari kita anggap ini seri hari ini. Terima kasih telah membantuku membiasakan diri dengan kekuatan baruku." Sedikit rasa terima kasih terlihat di mata Zhang San ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tahu bahwa Xiao Mubai memberinya jalan keluar dan menyelamatkannya dari rasa malu. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang menyadari hal ini. Bahkan Huang Fu Mengyuan dan pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia lainnya mengira Xiao Mubai benar-benar bertarung imbang dengan Zhang San. Meski begitu, mereka masih terkejut dengan kekuatan Xiao Mubai. Begitu dia menerobos, dia sudah bisa bertarung imbang dengan Zhang San, yang telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang terkenal di 3 dunia atas selama bertahun-tahun. Meskipun Zhang San bukanlah pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia terkuat di 3 dunia atas, dia masih sangat terkenal di 3 dunia atas dan 18 dunia tengah. Karena itu, semua pusat kekuatan tertinggi di dunia penentang dewa pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 4 di tempat kejadian tidak bisa puas dengan pertarungan tersebut dan ingin menyaksikan pertarungan lain antara keduanya. Sayangnya, siapa yang tahu berapa lama mereka harus menunggu untuk menonton pertarungan lagi. Pada saat ini, beberapa penguasa dunia penentang dewa memberi selamat kepada Xiao Mubai. "Selamat, Tuan Xiao, karena memiliki kekuatan seperti itu meski baru saja menerobos. Anda adalah berkah bagi dunia penentang dewa." Pada saat yang sama, mereka memandangnya dengan iri dan mengirim pesan pribadi melalui transmisi suara. "Tuan Xiao, bisakah Anda meminta Tuan Duan memberi kami bimbingan ketika Anda punya waktu? Aku akan melakukan apa yang aku bisa," kata Xiao Mubai, tidak berani menjanjikan apapun kepada mereka. Lagi pula, dia juga merasa malu saat meminta nasihat dari Duan Lingtian. Meskipun dia pernah membantu Duan Lingtian di masa lalu, dia merasa Duan Lingtian telah lama membalas budinya. Saat ini, dia merasa berhutang lebih banyak pada Duan Lingtian. Karena semua alasan ini, Xiao Mubai hanya bisa menyampaikan masalah ini kepada Duan Lingtian untuk membantu beberapa orang ini. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Duan Lingtian. "Semuanya, aku akan pergi bersama seniorku dulu," kata Duan Lingtian sambil mengangguk pada Xiao Mubai, Zhang San, dan yang lainnya sebelum dia pergi bersama Huang Fu Mengyuan dan yang lainnya, kembali ke ruang batin Akademi Hukum Segudang. Fraksi Istana, Xia Jie dan Xia Yu, di sisi lain, kembali ke klan Xia dengan pusat kekuatan tertinggi klan tersebut. Ketika mereka tiba di Akademi Hukum Segudang dan faksi Istana Dalam, tidak ada yang lebih bijaksana. Lang Chunyuan memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar saat dia bertanya, "Adik laki-laki, kamu dan gurumu sama-sama adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Apakah salah satu dari kalian lebih kuat dari yang lain atau kalian berdua setara satu sama lain?" Lang Chunyuan sudah lama ingin menanyakan pertanyaan ini, namun Huang Fu Mengyuan terus menatapnya sehingga dia tidak berani berbicara sampai sekarang. "Kekuatan kami kira-kira sama," kata Duan Lingtian sambil tersenyum.
Dia secara alami harus memperhatikan tuannya. Saat Duan Lingtian sedang mengobrol dengan seniornya, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia sempat terganggu oleh hal itu. Sesuatu telah terjadi di tanah persembahan surgawi, tetapi kembaran dari hukum waktu yang dia tinggalkan di klan Xia dapat menangani masalah ini. Putranya, Duan Niantian, datang mencari bantuannya.